lembaga baik di pusat dan di Aceh, dan yang saya hormati para narasumber serta seluruh peserta rapat koordinasi yang telah berhadir. Bapak Ibu peserta rapat koordinasi yang berbahagia, perkenalkan saya Farhan Muhammad Uzair yang akan memandu kegiatan rapat koordinasi penyelamatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah pemerintahan Aceh pada sesi ketiga siang hari ini. Pada sesi pertama dan kedua tadi kita telah mendengarkan materi tentang kebijakan nasional terkait penyelamatan dan pelestarian arsip statis lembaga negara yang telah disampaikan oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip Dr. Kandar MAP, dan pada sesi kedua juga telah disampaikan materi tentang kewajiban pembinaan arsip dinamis dari UK1 kepada UK2 lembaga negara tingkat pusat di daerah pemerintahan Aceh yang telah disampaikan oleh Direktur Kearsipan Pusat Dr. Andes Muhammad Imam Mulyantono MAP. Nah, pada sesi ketiga siang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengawasan kearsipan lembaga negara tingkat pusat di daerah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, pada materi yang akan disampaikan pada sesi ini sangat penting berkaitan dengan pengawasan kearsipan. Hal ini karena berdasarkan keputusan Kepala Andri nomor 92 tahun 2021, salah satu instrumen penilaian pengawasan kearsipan di tingkat pusat adalah pembinaan kearsipan dari unit kearsipan 1 ke unit kearsipan 2 atau 3, termasuk diantaranya seluruh lembaga tingkat pusat yang ada di Aceh. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Zita Asih Suprastiwi, SHMH. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Farhan, Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu Zita, ini saya share screen dulu. Baik, Ibu Zita merupakan lulusan dari Universitas Magister dari Universitas Krisnadwi Payana. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, tentunya beliau akan menyampaikan materi yang telah pada siang hari ini. Tentunya nanti akan pada sesi ketiga hari ini, materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Zita. Tentunya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ataupun diskusi. Nah, tentunya kepada seluruh peserta kami harapkan agar dapat mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon demi kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Zita Asih Suprastiwi, SHMH, untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kami silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mas Farhan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang saya hormati Deputi Pembinaan, Bapak Deputi Konservasi, narasumber, dan Bapak Ibu peserta yang hadirin yang sangat kami banggakan, kami cintai, kolega kami juga dalam pengawasan kearsipan. Sungguh merupakan satu kehormatan bagi saya diundang oleh Pak Ikhwan selaku Kepala Pusat Kepala BAS Balai Arsip Tsunami Aceh. Selamat siang Pak Ikhwan, terima kasih ya atas undangannya dan jajarannya. Pada siang hari ini dalam waktu yang relatif sebentar ya, kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan di rakor ini, selaku Kepala Pusat Akreditasi akan menyampaikan yang terkait dengan pengawasan kearsipan terhadap lembaga negara tingkat pusat di daerah. Ya, izin share screen. Apakah dari sana bisa ditayangkan, Mas Farhan? Tadi saya sudah ngirim ya. Udah dikirim, Bu ya? Oh, tapi nggak apa-apa deh. Kalau
Nah, nanti seandainya ini ada gangguan, Mas Farhan bisa Boleh. minta tolong share ya, Boleh. Mas ya. Iya, boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tema ini sangat menarik karena memang selama ini sejak 2009 dengan adanya Undang-Undang 43 tahun 2009, kemudian ditindaklanjuti dengan PP 28 tahun 2012, persoalan ini secara konkret mungkin belum kita bahas secara mendalam. Ya, memang di situ dinyatakan bahwa untuk penyerahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah diatur dalam pasal 82. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yang terkait dengan pengawasan kearsipan terhadap lembaga negara tingkat pusat dan daerah yang memiliki implikasi nanti dalam penyelamatan arsip statis. Nah, ini sudah ada, kita tentunya dalam konteks pengawasan kearsipan selalu kami berpedoman ada fokus, yaitu kita akan melihat kriterianya. Kriteria penyelamatan arsip statis. Bagaimana metodologi dalam pengawasan kearsipan menggunakan teknik audit adalah dengan kriteria reference test. Jadi setiap yang kita nilai, kita awasi, itu kita sandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka kriteria untuk penyelamatan arsip statis ini saya dapatkan, ini bisa nanti didiskusikan. Kriteria penyelamatan arsip statis dalam konstelasi pengawasan kearsipan yang akan berdampak nanti diukur dalam instrumen pengawasan kearsipan itu kita dapatkan ada di pasal 82 PP nomor 28 tahun 2012. Ini nanti ada 3 hal yang akan kami sampaikan. Jadi kita mengenal kriteria dulu, kemudian sebagai fokus dari pengawasan. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pengawasan lembaga negara tingkat pusat di daerah. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi. Kriteria yang kita gunakan ketika melaksanakan pengawasan terhadap lembaga negara tingkat pusat di daerah, ini secara runut akan kami sampaikan, ini di pasal 82 kriterianya. Bahwa arsip statis lembaga negara tingkat pusat wajib diserahkan kepada ANRI. Itu ada di ayat 1. Kemudian arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah wajib diserahkan kepada ANRI. Ini ada tambahannya. Sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. Nah, ini dampaknya, implikasinya nanti, maka apabila lembaga negara tingkat pusat akan menyerahkan ke ANRI atau ke lembaga kearsipan daerah, tentunya ada kebijakan. Dan itu bisa dimasukkan dalam kebijakan pengorganisasian kearsipan, di mana di sana ditetapkan, diatur masing-masing kewajiban tanggung jawab unit pengolah dan unit kearsipan dalam mengelola arsip, termasuk dalam konteks penyerahan arsip statis. Nah, ini menarik ini pasti. Sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain, itu yang dimaksud siapa. Kemudian yang ketiga, penyerahan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah dilaksanakan oleh pimpinan lembaga negara tingkat pusat di daerah kepada kepala unit depot penyimpanan arsip ANRI di daerahnya tadi ayat 5. Kalau kita kaitkan bahwa Balai Arsip Sonai Aceh ini sebagai unit depot penyimpanan arsip ANRI di daerah, kita melihat fungsinya. Ya.
Fungsinya di sana adalah melakukan akuisisi, melakukan pengolahan, preservasi, dan layanan arsip. Jadi konteksnya adalah sebagai lembaga kearsipan. Wakil dari pemerintah pusat yaitu ANRI. Kemudian selanjutnya penyerahan arsip status itu berdasarkan pertimbangan nilai informasi arsip, keamanan dan keselamatan arsip, aksesibilitas arsip, dan kearifan lokal. Tentu yang terakhir ini yang akan membawa nuansa bahwa arsip statis yang diciptakan oleh lembaga negara tingkat pusat di daerah akan juga memberi dampak kepada kearifan lokal. Sehingga ini waktu itu kebetulan penyusunan PP itu oleh Biro Hukum, pada waktu itu saya sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi bersama dengan tim ini masuk dalam naskah akademik bahwa arsip yang diciptakan di daerah akan mewarnai kearifan lokal daerah tersebut. Ya. Jadi maka kemudian lahir kebijakan-kebijakan di atas. Sehingga karena ada pertimbangan seperti ini. Selain nilai informasinya, keamanan dan keselamatan arsip dengan pertimbangan bahwa akan selamat dengan memastikan kondisi di lembaga kearsipan yang akan diserahkan tentunya karena menjamin keselamatan. Aksesibilitas saya kira, tapi saya kira aksesibilitas ini juga sudah bergeser ya, bahwa tidak harus kita datang kemudian pinjam secara fisik, tetapi aksesibilitas ini dengan teknologi informasi sebetulnya sudah bisa diatasi, gitu ya. Jadi tidak harus datang. Kemudian yang tadi kearifan lokal bahwa yang diciptakan di situ akan memberi warna kearifan lokal di mana arsip tersebut diciptakan. Sehingga saya kira akan nge-blend bagaimana pemerintah pusat memiliki kebijakan di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga negara pusat di tingkat daerah akan memberikan warna dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemudian dalam hal ada unit belum ada unit depot penyimpanan arsip ANRI di daerah, lembaga negara tingkat pusat di daerah, lembaga negara tingkat pusat ya di daerah dapat menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah sepanjang instansi induknya tidak menentukan hal. Jadi syaratnya yaitu instansi induknya memiliki kebijakan seperti apa. Tetapi yang menjadi wajib dan itu limitatif, bukan pilihan ya, tapi limitatif yang harus dilakukan bahwa penyerahan arsip status lembaga negara tingkat pusat di daerah dilaksanakan oleh pimpinan lembaga negara kepada unit depot ini. Kemudian kewajiban yang pertama, arsip status lembaga negara tingkat pusat wajib diserahkan kepada ANRI. Arsip status lembaga negara tingkat pusat di daerah wajib diserahkan kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. Artinya bahwa boleh dikaitkan dengan yang kelima ini. Apabila memang belum dibentuk, maka bisa diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah. Itu kriteria dari pasal 82 yang kita dapat, maka bagaimana kita akan memformulasikan dalam pengawasan kearsipan. Hal-hal yang memberikan pertimbangan juga bahwa sasaran program kearsipan nasional, pembangunan program kearsipan nasional sampai dengan 2024 ada 3, yaitu tertib arsip. Tertib arsip ini dengan indikatornya pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin terwujudnya ketersediaan arsip untuk akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Ini tujuan yang harus dicapai. Nah, tertib arsip ini
bagaimana capaiannya dengan indeks dari pengawasan kearsipan. Yang kedua, sasarannya adalah memori kolektif bangsa. Ini program nasional. Memori kolektif bangsa ini pengertiannya untuk menjamin ketersediaan arsip memori bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Sekali lagi bahwa tujuannya adalah untuk kesejahteraan, sebesar-besarnya kesejahteraan. Kemudian yang ketiga adalah transformasi digital, yaitu lebih kepada bagaimana implementasi aplikasi canggih, alih-alih digitasi. Hal kebijakan kearsipan pembangunan dalam kearsipan nasional seperti ini juga akan mewarnai bagaimana fokus dan arah dari pengawasan kearsipan sampai dengan tahun 2024. Tujuan dan arah pengawasan kearsipan ini di startnya pengawasan kearsipan ini harus mewujudkan ketersediaan arsip. Apa kaitannya dengan penyelamatan arsip statis? Ya. Arsip statis adalah puncak dari ketersediaan arsip untuk memori bangsa. Tetapi itu tidak terwujud apabila ketersediaan arsip ini tidak dimulai dari hulunya. Kemudian ketersediaan arsip aktif ini dan inaktif kemanfaatannya untuk terwujudnya akuntabilitas kinerja. Dan secara nasional dari kementerian lembaga daerahnya akan mewujudkan memori kolektif bangsanya arah dan tujuan pengawasannya akan dicapai di tahun 2024. Nah, dikuatkan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa haluan pengawasan itu meliputi pembahasan 5 tahun. 5 tahun yang lalu dengan peraturan dikeluarkan tahun 2015 dengan periode pengawasan 2016 sampai 2020 itu sasaran yang akan diwujudkan adalah tertib arsip, tertib kebijakan, sehingga 5 tahun yang lalu fondasi kebijakan itu mestinya sudah stabil, sehingga untuk haluan tahap kedua sampai dengan 2024 adalah implementasi dari kebijakan itu. Sasaran yang kedua, yang 5 tahunan yang kedua adalah terwujudnya tertib pengelolaan arsip dengan indikator keberhasilan capaiannya adalah ketersediaan arsip aktif di unit pengolah, arsip inaktif pada unit kearsipan, dan arsip statis pada lembaga kearsipan. Sampai dengan 2024 yang kita kejar adalah kemampuan kementerian, lembaga, daerah maupun lembaga kearsipan untuk menyediakan arsip aktif di unit pengolah. Maka dilakukan pengawasan internal. Mengapa perlu kami sampaikan? Karena ada konstelasi di bawah. Saya akan sampaikan internal dan eksternal kaitannya dengan penyelamatan arsip statis. Jadi ketersediaan arsip aktif di unit pengolah itu akan bisa menggambarkan berapa jumlah arsip aktif. Sehingga di data OPWAS tahun 2021 itu kami meminta, nanti Bapak Ibu untuk perhatian ini, kami meminta ada data jumlah arsip aktif pada unit pengolah. Secara akumulasi nanti di setiap OPD, kemudian bahwa di misalnya di pemerintah provinsi kabupaten berapa, tapi mulai karena pasti ketika kita melaksanakan pengawasan kearsipan internal untuk menjamin ketersediaan dari hulu harus dikawal. Hulu artinya di unit pengolah harus terjamin ketersediaan arsipnya ini. Ketersediaan arsip yang dimaksudkan adalah ketersediaan akses, ketersediaan daftar arsip, sehingga arsip yang tersedia bisa dimanfaatkan karena bisa diakses. Itu dimulai dari unit pengolahnya. Kalau daerah OPD.
Apabila pusat ya tingkat eselon 2 pusat maupun di 3 di lembaga negara tingkat pusat di daerah. Demikian juga arsip inaktif pada unit kearsipan dan arsip statis pada lembaga kearsipan. Rangkaian tiga-tiganya ini tidak terpisah karena saling mempengaruhi. Hulu akan mensuplai, menyediakan arsip inaktifnya. Dengan memindahkan arsip inaktifnya, maka akan terjaga stabilitas ketersediaan arsip inaktif di unit kearsipan yang merepresentasikan kinerja seluruh fungsi yang ada, yang diwakili dengan rekaman dia adalah arsip inaktif. Maka di sana kami mendorong intensitas. Nanti akan kami sampaikan juga intensitas. Intensitas pemindahan arsip aktif, inaktif. Selain intensitas juga entitas. Karena potret kinerja pemerintahan, kementerian maupun lembaga yang terekam dalam arsip nanti akan diwujudkan dalam arsip inaktif. Arsip inaktif selanjutnya apabila entitasnya belum memenuhi, maka fase di arsip inaktif pada unit kearsipan belum seluruhnya bisa dipaparkan secara utuh. Maka ketersediaan itu juga ketersediaan secara entitas, kelengkapan fungsi yang ada dalam puzzle fungsi lembaga kementerian lembaga. Untuk arsip inaktif yang sudah terpenuhi puzzle-nya, maka akan tergambar juga penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Dalam hal ini konteksnya Andri memiliki depot penyimpanan arsip statis di daerah, terutama di Aceh untuk ada lembaga kearsipan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana kita akan melihat posisi dari lembaga negara tingkat pusat di daerah ini sebagai apa? Ya, sebagai UP atau UK atau bagaimana nanti yang bisa dimungkinkan untuk menyerahkan arsip statisnya ke depot arsip Andri. Ya. Jadi kedudukan unit kearsipan dalam pengawasan kearsipan ini sangat penting karena akan menunjukkan performanya oleh siapa. Bahkan nanti di bawahnya akan menunjukkan juga akan terjadi sharing KPI, sharing key performance indicator. Jadi sekarang ini kemarin untuk layanan arsip statis nasional itu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, mungkin Bapak Ibu juga hadir dalam rakortek. Jadi jumlah layanan arsip itu juga dari target dan capaian layanan arsip statis daerah yang akan ditotal secara ini layanan arsip statis nasional. Di sana jadi sharing KPI, key performance indicator. Maka ditetapkan di situ target-target yang harus dicapai oleh provinsi daerah. Nah, ini siapa yang berperan dalam penyerahan arsip statis konteksnya? Di pengawasan kearsipan internal yang diatur dalam pasal 14 tahun 2019 dilakukan. Pengawasan internal itu dilakukan. Nah, mengapa kami sampaikan ini akan melihat kedudukannya bagaimana di dalam pengawasan internal itu. Unit kearsipan 1 pada sekretariat lembaga negara terhadap seluruh unit kerja setingkat eselon 2. Unit kearsipan 2 jika memiliki unit kearsipan berjenjang yang menjadi panggilannya unit kearsipan 1. Unit kearsipan 2 pada lembaga negara terhadap unit kearsipan 3 dan jenjang berikutnya. Ini tidak usah saya sebut slogannya, tapi maknanya di sini adalah apabila
lembaga negara tingkat pusat di daerah akan diposisikan di unit kearsipan berapa? 2 atau 3. Ya, maka ini pasti akan dimasukkan dalam kebijakan pengorganisasian kearsipan. Sudah ada. Maka di awal tadi implikasinya bahwa lembaga negara harus menentukan berdasarkan undang-undang jelas tanggung jawabnya. Ini Bapak Ibu implikasi ini maka akan ada sharing KPI, sharing di performance indicator tadi bahwa di audit sistem kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis, karena di pengawasan internal semuanya juga pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan, terutama karena konteksnya adalah penyelamatan arsip, maka bagi lembaga negara dia sangat berperan di penyusunan pada penyelamatan arsip. Di sana ada pernyataan kondisi yang tentu Bapak Ibu sudah hafal ya, sudah tahu posisinya di sana. Unit kearsipan jenjang berikutnya mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Koordinasi penyerahan arsip dilakukan dengan UK1. Jadi memungkinkan sekali bahwa unit kearsipan jenjang berikutnya dua atau tiga yang berada dalam pasal 82. Apabila ada report penyimpanan arsip bisa ke sana sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. Mungkin instansi cepat disertai tapi anti Jakarta. Sangat memungkinkan dengan pertimbangan tadi bahwa melihat nilai informasinya, keselamatan dan keamanan arsipnya, kemudian aksesibilitas dan kearifan lokal, maka diberikan ruang bahwa untuk Aceh diserahkan kepada unit report arsip statis AMRIP, yaitu di Balai Arsip Aceh. Kemudian yang kedua akan ditanyakan di sana di internal unit kearsipan jenjang berikutnya melaksanakan penyelesaian pembuatan daftar arsip usul serah dipublikkan dengan adanya daftar arsip. Nah ini tim kerja dari lembaga negara tingkat pusat di daerah. Untuk internal bisa diambil dari sana ya. Kemudian untuk eksternalnya bagaimana dalam penguasaan diperhatikan arsip, maka di eksternalnya ada pernyataan Kementerian Lembaga melaksanakan kewajibannya menyerahkan arsip statis ke AMRIP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini belum itu 30 sampai dengan 31 sampai dengan 62 gitu ya. Kemudian 90 100. Nah ini akan mewakili seluruh fungsi. Nah, sharing KPI-nya seperti apa? Unit lembaga negara tingkat pusat di daerah itu pasti melaksanakan pusat. Pusat ini bagian dari entitas fungsi, maka bisa dihitung entitas fungsinya termasuk yang di daerah tadi. Ini diharvest oleh unit kearsipan satu dalam pengawasan kearsipan eksternal. Jadi clear ya Bapak Ibu. Itu bisa tidak saling terganggu, tidak saling tidak saling merugikan gitu kan, karena sudah bisa diwadahi dalam dua audit, dua pernyataan di eksternal maupun di internal. Penyerahan arsip statis oleh KF dilaksanakan sesuai prosedur. Menyimpan arsip dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip vital ini yang jarang menyimpan seluruh arsip itu sebagai arsip vital, karena perlakuannya juga sebagai arsip vital.
Nah, intensitas penyerahan aset status KL dalam kurun 5 tahun. Belum 1 kali, 2 kali, 3 kali rekap. Nah, apabila lembaga negara tingkat pusat di daerah digerakkan misalnya untuk menyerahkan aset statusnya, maka ini juga bisa diharvest. Ini bisa diharvest termasuk ini kinerjanya unit keapitan 1 sebagai opwasnya dalam pengawasan keapitan eksternal. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu sekalian bahwa pengawasan keapitan mendorong dan memastikan kepatuhan kementerian lembaga daerah BPN BUMN terhadap peraturan perundang-undangan keapitan sehingga mampu menjamin ketersediaan aktif status yang autentik, betul dan terpercaya. Kedua, pengawasan keapitan terhadap lembaga negara tingkat pusat di daerah dilakukan oleh UK1 atau UK2 dalam mekanisme pengawasan keapitan internal. Tetapi bahwa yang melakukan pengawasan adalah instansi induknya karena mekanisme pengawasan keapitan internal. Kinerja penyerahan aset status lembaga negara tingkat pusat di daerah kepada Depot Penyimpanan Aset Amri di daerah memberikan kontribusi dalam menentukan nilai pengawasan keapitan eksternal. Nah, ini akan mempengaruhi pada indikator intensitas dan entitas karena lembaga negara tingkat pusat di daerah juga mewakili entitas pasti dari pusat oleh lembaga kepada ANRI. Kemudian kinerja lembaga negara tingkat pusat di daerah yaitu UK2 atau UK3-nya menyerahkan aset status kepada Depot Penyimpanan Daerah diperhitungkan dalam audit sistem keapitan internal pada subaspek pengusutan arsip, ya. Jadi di sini tidak clear ya Bapak Ibu, clear, tidak ada yang dihilangkan dan bisa sharing KPI dan bisa padu, tidak ada yang dirugikan dan semua bisa terselamatkan. Terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita persembahkan aksesibilitas ini. Kalau kita bicara mungkin bahwa aksesibilitas itu harus arsip kita harus melihat arsip secara intrinsiknya, gitu ya, secara fisiknya. Maka itu sudah bisa apabila akan menyerahkan aset statusnya lembaga negara pusat di daerah, ya tetap akan bisa diintegrasikan dalam simbol jaringan dalam JIKN. Maka kami mendorong Kementerian Lembaga Daerah ini juga akan menjadi simbol JIKN sehingga persoalan arsipnya di daerah, arsipnya kok di Depot ANRI daerah atau arsipnya kok diserahkan kepada lembaga tersebut akan bisa diatasi ketika tematik dalam JIKN itu ada. Nanti di sana juga akan kelihatan asal dari arsip itu dari mana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekorohan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang menyampaikan kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Zita yang telah menyampaikan materi dan pencerahan terkait dengan pengawasan kearsipan lembaga negara tingkat pusat yang ada di daerah. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Nah, diharapkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melalui fitur raise hand atau melalui fitur chat dengan format nama, kemudian asal instansi dan pertanyaan. Nah, jika melalui raise hand tinggal disebutkan aja namanya, asal instansi dan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, untuk setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ibu Zita. Ini udah ada pertanyaan pertama. Kami silakan Ibu Sumiati ya. Ya, kami silakan Ibu. Ibu Sumiati, ini sudah ada yang raise hand, Ibu. Ya.
Ibu Halo. Sumiati. Ya, Ibu Sumiati, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Nama saya Sumiati dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Izin bertanya kepada Ibu setelah mendengar beberapa materi yang saya garis bawahi mungkin di sini. Intinya di sini untuk pengelolaan arsip itu mulai dari arsip dinamis, statis, dinamis aktif atau inaktif itu yang paling utama adalah penciptaan arsip itu sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini Ibu, mungkin ada trik atau cara yang bisa diberikan kepada kami, karena di tempat saya untuk penciptaan arsip sendiri itu sangat susah, karena unit atau pengelola arsip yang sedianya menciptakan arsip tidak memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kami sebagai arsiparis untuk mengelola arsip. Termasuk arsip statis itu sangat sulit karena di saat kami ingin mendata atau mengambil, mereka ingin memiliki arsip itu tidak mempercayakan. Dan kedua mungkin masalah sarana, walaupun kami memang keterbatasan penyimpanan arsip, mungkin itu salah satu penyebab mereka tidak ingin memberikan arsipnya. Jadi sampai sejauh ini yang kami kelola di instansi itu hanya arsip-arsip yang inaktif. Saya rasa itu Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin silakan dijawab Ibu Zita. Baik, terima kasih Bu Sumiati di Pangkep ya. Kalau tidak salah ada dua hal, persoalan keterpercayaan dan persoalan pemahaman terhadap kebijakan. Jadi bagi lembaga negara di daerah, bagaimana dia menjalankan tugas-tugasnya tentunya sudah harusnya diatur dalam kebijakan pengorganisasian kearsipan. Karena di sana diatur bagaimana tanggung jawab unit pengolah. Unit pengolah diatur di daerah setingkat apa, di pusat setingkat apa. Kemudian sebagai unit pengolah, unit kearsipan itu diatur juga, ya. Apakah termasuk apakah unit kearsipan 2 atau 3 di daerah ini bisa menyerahkan arsip statisnya ke daerah? Karena sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain, itu kata-kata yang jadi kata-kata yang jadi kuncinya di situ. Kuncinya bahwa Kementerian Agama harus membuat kebijakan terhadap unit kearsipan, tanggung jawab unit kearsipan, dan UP, tanggung jawab UP. Itu ya Bu ya. Apabila itu sudah ada, bagaimana bisa disosialisasikan. Maka Bu Sumiati, dalam pengawasan kearsipan eksternal, kami juga mendorong setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, oleh kementerian lembaga, itu juga disosialisasikan. Bahkan sosialisasinya itu sudah menyeluruh ke seluruh UP dan UK atau belum? Kalau misalnya ini memang Kementerian Agama kan banyak sekali ya UP dan UK-nya, bahkan sampai kepada kecamatan ya, ada KUA ya, itu miliknya Kemenak ya, karena memang absolut kan, nggak diserahkan di daerah gitu ya. Jadi di sana Mbak tutup aja. Jadi di sana sudah harus ditentukan kewenangan-kewenangan unit pengolah unit kearsipan, karena banyak sekali di Kemenak. Maka di pengawasan pun
kami menentukan bahwa pengorganisasian kearsipan, kebijakan pengorganisasian kearsipan itu adalah merupakan pemenuhan yang harus dipenuhi. Gitu ya, Bu Sumiati ya. Sekali lagi bahwa pembinaan dan pengawasan lembaga negara tingkat pusat di daerah dilakukan oleh instansi induknya. Ya, satu. Yang keterpercayaan memang nggak bisa dibangun tiba-tiba ya, tetapi harus dibuktikan juga. Misalnya begini, ada ketentuan bahwa pimpinan lembaga atau pimpinan unit pengolah itu unit pengolah atau unit kerja menjamin keselamatan dan keamanan arsip. Nah, itu diterjemahkan dalam ketersediaan sarana dan prasarana. Apabila prasarana dan sarana tidak bisa dipenuhi, maka bagaimana bisa menjamin keselamatan dan keamanan arsip? Nah, seperti itu Bu Sumiati kita wujudkan dulu, memang harus tahu secara konsepnya ya, esensinya apa gitu, sehingga mereka keterpercayaan itu bisa dibangun dan kita juga bisa memenuhi untuk mereka bisa percaya. Demikian ya Bu Sumiati ya. Baik, terima kasih Ibu Zita atas jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi nih, udah raise hand dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Kami silakan Ibu. Dari Dinas Pendidikan Kota Batu ini udah raise hand, disilakan kalau ingin bertanya Ibu. Atau ada dari yang di chat, di fitur chat juga yang ingin bertanya, kami silakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Bagi para peserta, kami silakan jika masih ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi. Baik, ini udah ada dari Bengkulu Bengkulu Utara. Kami silakan. Kami silakan Ibu dari Ibu Melati dari Bengkulu Utara. Jika ingin bertanya kami silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bengkulu Utara, Dinas Kearsipan, kami sudah melaksanakan pengawasan untuk tahun kemarin. Nah, pertanyaan ini mengenai SDM tentang pengawasan, bagian tim, membuat tim pengawasan, Pak. Ini Bu, gini, kasusnya arsiparis kami di Bengkulu Utara sudah pindah. Izin. Dan sekarang arsiparis yang ada itu melalui jenjang penyetaraan. Terus kita mau turun sebagai pengawasan arsip di Bengkulu Utara untuk tahun 2022. Itu timnya gimana caranya gitu. Sementara kita belum ada diklat pelatihan atau arsiparis, kita baru diangkat melalui jalur penyetaraan. Itu gimana itu Bu solusinya untuk buat tim pengawasan? Kalau untuk BIMTEK kita sudah mengikuti, tinggal arsiparis kita sudah pindah, yang ada sekarang melalui jalur penyetaraan tapi belum mengikuti diklat. Apakah boleh atau enggak gitu? Gitu. Apa ya, Farhat ya? Ya, meskipun ini tidak terkait ya, karena saya di sini ya tak jawab lah ya.
kaitannya tadi penyelamatan arsip status ya. Ibu Melati mau melaksanakan pengawasan internal ya Bu ya, ke OPD ya? Iya, iya. Ya, jadi gini, memang di peraturan 6 tahun 2019 bahwa yang melaksanakan pengawasan itu adalah yang memiliki kompetensi dicapai dengan lulus BIMTEK pengawasan. Nah, sambil jalan, Ibu mengirimkan saja, mengusul untuk dilakukan BIMTEK, bisa daring. Ya, kami sebetulnya Arsip Nasional sudah menyurati ke provinsi sepanjang ada arsiparis yang telah ditetapkan sebagai instruktur, maka pengawas BIMTEK-nya nggak usah ke Arsip Nasional, tapi ke provinsi saja, bagi ya kabupaten kota, ya seperti itu. Nah, seberapa besar ada instruktur dalam setiap provinsi ini dulu pernah dilakukan. Tentunya mungkin silakan Bengkulu mungkin ada. Ibu koordinasi saja dengan provinsi Bengkulu, gitu ya, sambil jalan. Tetapi pengawasan internal ini tahun 2022 wajib dilakukan karena sudah harus integrasi dengan nilai pengawasan eksternal. Maka bagaimana caranya? Lakukan saja. Nanti itu akan di dalam tanggung jawabnya pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi secara ex officio pejabat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan bisa menggaransi untuk pelaksanaan pengawasan ini. Itu ya Bu Melati ya. Tetapi tetap usulkan bahwa Bengkulu Utara perlu untuk BIMTEK, usulkan ke provinsi. Seandainya provinsi belum bisa karena belum ada instrukturnya, maka silahkan menyurati ANRI. Nanti kita akan lakukan, ya. Kita ada program. Kalau untuk BIMTEK pengawasan kita yang kita sebagai yang kasih sudah pernah ngikut gitu Bu. Maksudnya itu arsiparis kita kan sudah nggak ada gitu Bu. Yang ada sekarang ini arsiparis melalui jenjang penyetaraan, apakah boleh gitu Bu? Boleh sepanjang sudah ada tim yang pernah, gitu ya. Jadi jangan jalan sendiri, jangan sampai kalau tim itu kan paling bertiga. Nanti ketuanya adalah yang sudah pernah BIMTEK. Jadi yang belum BIMTEK nggak boleh jadi ketua. Itu ya. Dan arsiparis yang sudah pindah tadi, misalnya pindah ke dinas lain, boleh diikutkan sebagai tim. Diundang kembali Bu ya? Iya, boleh. Itu ya, berarti ya. Sukses ya. Sukses Bengkulu Utara. Emang pertanyaannya di luar dari materi Bu. Mumpung ketemu ya. Iya Bu, ketemu. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Melati tadi yang sudah bertanya. Kemudian berikutnya ini juga masih ada pertanyaan dari Ibu Suci Ati Untirta ya. Kami silakan Ibu. Ya, Ibu Suci. Masih mute Ibu. Mungkin bisa diaktifkan fitur mikrofonnya. Masih belum kedengaran Ibu Suci. Fitur mikrofonnya diaktifkan dulu Ibu. Ibu Suci masih mikrofonnya ya. Ya, terima kasih. Baru di unmute ya. Selamat berjumpa Ibu Cita. Senang sekali rasanya saya ketemu di sini ya. Karena walau bagaimanapun juga terus terang kami yang dari PTN yang mana banyak dari jalur penyetaraan ya Bu ya, arsiparis ini pengawasan kearsipan contoh terlebih akreditasi kearsipan ini
Ya, saya sendiri baru tahu ya Bu ya bahwa ada yang di situ akreditasi Ibu selaku itunya ya, Deputi akreditasi. Jadi ini adalah hal baru dan merupakan hal yang sangat penting karena memang kemarin tahun sebelumnya saya juga sudah pernah mendengar bahwa di tahun 2022 ini akan mulai dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana tadi mungkin dari paparan yang Ibu sampaikan itu adalah contoh-contoh dari audit ya, bagian dari akreditasi itu sendiri, pengawasan ya untuk aspek pengelolaan arsip dinamis. Sudah barang tentu itu adalah satu bagian kecil ya Bu ya dari beberapa aspek yang ada. Yang kami tanyakan adalah mekanisme pengawasan untuk tingkat perguruan tinggi ini seperti apa? Karena yang saya tahu sepertinya terputus jaringannya Ibu Suci. ya, Ya silakan dilanjutkan Ibu. Tadi agak ya, terputus. iya, mohon maaf internetnya kurang stabil mungkin. Jadi mekanisme pengawasan yang untuk PTN itu seperti apa Bu? Karena kan setahu saya baru sampel ya yang dilakukan untuk pengawasan itu. Seperti itu saja dan instrumen-instrumennya Bu kalau bisa kami bisa memperolehnya melalui apa gitu. Terima kasih Pak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dita. Langsung terima kasih Mas Farhan. Bu Suci, terima kasih ya. Ketemu lagi nih. Memang tahun 2022 kami baru melaksanakan pengawasan terhadap PTN itu 9. 9 ini yang rekomendasi juga dari kearsipan pusat yang lebih mendekati sudah menjadi lembaga kearsipan LKPT, lembaga kearsipan perguruan tinggi. Jadi PTN itu kedudukannya sebagai lembaga kearsipan. Itu 9 ini sudah mengelola arsip statis, gitu ya. Jadi kami masuk ke sana. Memang karena sumber daya juga, sehingga tahun 2022 baru 9 PTN yang bisa kami lakukan. Nah, untuk yang kemarin juga ada bertanya, Bu, kalau kami belum LKPT, tetapi kami sudah melaksanakan pengelolaan arsip statis. Nah, ini akan kami catat karena koridor kami adalah ke PTN sebagai lembaga kearsipan, bukan kami mengawasi unit kearsipan, tapi lembaga kearsipan. Bagaimana instrumennya? Instrumennya hampir sama dengan pengawasan eksternal terhadap provinsi dan kabupaten kota. Ya, jadi ada 4 aspek tetap, bagaimana penetapan kebijakan di Untirta, kemudian pembinaan kearsipan ke UP karena Ibu sebagai lembaga kearsipan, kemudian pengelolaan arsip statis yang dilakukan oleh Untirta serta SDM, SDK, sumber daya kearsipan. Jadi aspek itu. Nah, bagaimana nanti mendapatkan? Nanti kami akan memasukkan itu dalam KEPK itu ya. Dalam KEPK itu bisa dipelajari melalui unit pembinanya di Pak Nugroho sekarang, dulu Bu Sulis ya, sekarang Pak Nugroho, nanti bisa diakses dari sana. Monggo Mbak Santi ya, Mbak Santi itu juga sebagai tim pengawas kami gitu ya. Monggo saja Ibu ya. Jadi kriterianya adalah yang sudah mendekati sebagai lembaga kearsipan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Zita dan Ibu Suci. Berikutnya ini karena mengingat waktu Ibu, kita akan ambil satu pertanyaan lagi. Tapi kalau bisa dari yang instansi vertikal yang ada di Aceh, karena kegiatan ini khususnya tentu terkait dengan penyelamatan arsip lembaga negara pusat di wilayah pemerintahan Aceh. Mungkin kalau ada yang dari instansi vertikal yang ada di Aceh bisa mengajukan satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup kegiatan hari ini. Ada yang dari instansi vertikal yang di Aceh?
Kalau tidak ada mungkin kita ambil saja satu pertanyaan lagi dari yang sudah raise hand ini. Kami silakan di sini ada dari Bu yang pertama tadi yang sudah duluan ya ingin bertanya, Ibu Kris Miati ya, Ibu Miati Rianti. Untuk pertanyaan terakhir kami kan Ibu. Ya Ibu Kris Miati. Ya, selamat siang Pak Farhan, Ibu Zita. Kita ketemu lagi Bu Zita ya. Ya. Saya Bu Kris Ya. Izin bertanya Bu Zita, saya ingin menanyakan Bu terkait arsip vital. Apakah otomatis Bu untuk arsip terjaga itu otomatis menjadi arsip vital? Satu. Untuk yang kedua, penempatan atau penyimpanan itu adanya di unit UK2 atau unit pengelola Bu. Mohon izin pencerahan dari Ibu. Demikian Bu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Kris belum sempat ke rumah ya, belum main ya. Baik, untuk arsip vital itu apakah juga arsip terjaga gitu ya. Nah, arsip terjaga itu demikian pentingnya sehingga di dalam undang-undang pun disebutkan juga ya. Arsip terjaga. Nah, arsip terjaga itu melebihi posisi dalam melebihi arsip vital, Bu. Karena arsip yang terjaga oleh negara gitu ya. Arsip yang terjaga oleh negara. Nah, kalau arsip vital itu kepentingannya adalah untuk melindungi kementeriannya, ya, untuk melindungi organisasinya. Tapi kalau arsip terjaga adalah untuk melindungi negara, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, bagaimana pengawasan arsip terjaga itu di mana? Nah, di pengawasan penggunaan pengelolaan arsip terjaga itu ada di aspek pembinaan. Jadi pengelolaan di pembinaan itu ada antara lain pengelolaan arsip terjaga. Jadi itu adanya di unit pengolah, ya, adanya di unit pengolah. Tetapi barangkali ya, karena ada terminal, maka apabila misalnya di UK2 itu akan mengkoordinasikan, mendaftar arsip-arsip terjaga yang ada di lingkungannya, ya nggak masalah. Tapi konteksnya adalah itu dalam penguasaannya unit pengolah. Gitu ya, Bu ya. Unit kearsipan pun ya bagus apabila unit kearsipan ini juga memahami, sangat bagus. Ya, memang harus gitu daftarnya. Seperti arsip vital kan juga begitu ya, Bu ya. Ini dalam pengelolaan arsip, pengelolaan unit pengolah. Gitu. Tapi unit kearsipan perlu tahu, perlu memahami, perlu memiliki daftar yang ada di lingkungan itu. Mungkin ya, Bu Kris ya. Baik, terima kasih Ibu Zita atas jawabannya, juga kepada Ibu Krismiati. Baik, ini untuk pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi ketiga ini. Nanti mungkin yang ingin bertanya bisa pada kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan kita selenggarakan. Nah, baik.